Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para teman-teman pemirsa Misteri Kejawen. Pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Ki Bopo Samudro. Nah, di sini kita itu berada di lokasi ini, kalau nggak salah ini bangunan terbengkalai, tapi sudah rusak parah di sini. Nah, bagaimana kisah kita nanti dengan Ki Bopo Samudro? Silakan teman-teman simak video kita dari awal sampai akhir, dan jangan lupa selalu like, komen, dan subscribe agar channel kita ini semakin berkembang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang kita sudah bersama dengan Ki Bopo Samudro. Nah, kita mau bahas apa malam ini? Silakan teman-teman tonton terus video-video dari Misteri Kejawen. Kalau bisa jangan di skip. Nah, nanti mohon maaf Bopo, nanti kita di sini mau berbincang-bincang masalah apa Bopo? Tema kita malam ini apa Bopo? Tema kita malam ini mau memberikan edukasi itu Mas, tentang saya dicintai peri dalam ritual saya mencari bambu, mate lele dan nogo manten. Oh, itu disukai peri itu lokasinya di mana? Di daerah nenek saya Mas, di daerah Baron Nganjuk. Oh iya iya. Jadi gini teman-teman, ini nanti Ki Bopo Samudro akan mengupas tentang kisah beliau, tentang pada waktu Ki Bopo Samudro dicintai oleh sesosok peri. Nah, bagaimana kisahnya? Kita langsung ke Bopo Samudro. Monggo Bopo, langsung saja Bopo. Bagaimana? Ya, terima kasih Mas atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu kepada seluruh pemirsa Misteri Kejawen dimanapun Anda berada. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan diberikan kemurahan rezeki, gitu. Amin. Gini Mas ya, awal saya disukai itu gini. Saya kan ada di saat ritualan tertentu sama pembimbing spiritual saya dikasih mandat untuk mencari bambu Mas, pertamanya gitu Mas. Bambu apa bambu bedok gitu enggak ya? Bukan Mas, itu bambu pate lele. Nah, gitu Mas ceritanya. Oh, ini ceritanya Bopo dikasih mandat oleh gurunya. Iya, kasih mandat untuk mencarikan tolak Mas. Kasih mandat bambu pate lele. Nah, di saat kita cari bambu itu, kita keliling-keliling Mas, mulai dari Nganjuk, ada yang sedikit dari Jombang, ada sebagian dari Nganjuk tapi yang agak dalam Mas, yang daerah Baron Utara Mas itu. Nah, di saat kita mencari itu, pertama kita sudah menebang gitu Mas ya. Kita minta izin sesuatu, nah kita menebang bambu. Kita menyarikan susah lah situ Mas ya. Ketika kita berdapat, kita wului salam tertentu, terus kita tebang. Nah, masalahnya bambu yang kita cari itu nggak sedikit Mas, ada 13 biji. Tapi itu barangnya sudah ada. Ya belum ada, kita masih nyari Mas. Oh iya, iya. Masih nyari. Nah, kita keliling-keliling terus Mas.
keliling ke sana kemari gitu. Nah pada akhirnya kita malah dapat di daerah saya sendiri, yang saya dibesarkan di nenek saya itu dulu itu Mas, di Baron itu. Nah di sana kita menemukan ada bambu cuma 2 dapur, tidak terlalu banyak sebenarnya bambunya itu, tapi saya lihatnya itu kok angker sekali gitu loh Mas. Nah kita kita lihat loh ada bambunya juga lucu. Jadi yang pertama itu ada bambu, kalau orang pate lele yang katanya Mas ya, cabangnya 2 gini Mas, tapi lurus ini Mas ya. Jadi atas terus cabang ini. Nah tapi di sela-sela itu saya kok juga menemukan itu satu tempat Mas. Kita kan karena jumlahnya banyak, udah kita tebang, kita udah mendapat, kita cari lagi ke lainnya tepat. Kita di saat itu kita nggak pas kurang 3 itu kita mendapatkan bambu unik. Bambu uniknya gimana Mas? Bambu uniknya itu bambunya naik tinggi ke atas tapi membelah bambunya Mas. Itu maksudnya membelah itu pecah tuh, kayak ketang gitu ya? Mas, itu dampit tapi bambunya dampit gitu. Oh iya pernah tahu sih. Ya, bambunya dampit. Itu kalau istilahnya di bambu itu namanya pring dampit atau bambu dampit maksudnya. Istilahnya nogo manteng. Kalau bentar Boy, sebelum kita lanjutkan ini maksudnya Gurune Bopo ini kok suruh mencari bambu itu buat apa gitu Itu untuk tolak balak Mas, proses sebelum zaman corona yang itu Mas itu. Iya. Totalnya 13 itu ya? 13 itu. Kita sudah keliling Mas, sudah tinggal yang belakang itu kurang 3 itu malah yang ekstrim. Nah ekstrimnya itu kita nebang itu, yang bambu patil itu menemukan itu, tapi di lainnya lepas Mas, sebelahnya gitu ada dapurnya sendiri. Nah dari situ loh kita akhirnya mendapatkan ya akhirnya karena daerahnya sangat angker ya kita doain, kita ritualin, maksudnya ya kita biasalah, kita salamin, pokoknya intinya kita ambil, mau tak ambil gitu Mas. Nah, yang sebelahnya sini bambu pate lele, tapi dapur sebelahnya situ istilahnya kalau dari dunia bambu itu namanya tadi bambu dampit Mas. Nah kalau dilihat keris itu nogo mantenan Mas, namanya kalau keris kira-kira gitu. Nah dari situ akhirnya selang beberapa hari kita tebang bambu pate lelenya, kita udah mendapatkan, terus ada bambu dampitnya. Nah, begitu kita pulang malamnya kan saya tidur di rumah. Nah tidur juga bersama istri Mas, tidur sama istri. Nah malamnya rumah saya diketok-ketok Mas. Tok. Siapa malam-malam kok datang? Itu sudah mendapatkan bambu tersebut? Sudah Mas. Oh iya. Sudah mendapatkan bambu itu. Malam ketok-ketok. Terus saya buka, perempuan. Ada orang perempuan? Ada orang perempuan. Itu nyata Mas. Oh tadi saya kira diketok-ketok dibuka nggak ada orangnya gitu. Ada Mas, ada perempuan. Ya. Itu mohon maaf, itu maksudnya manusia atau bukan Mas? Oh bukan. Ya masalahnya karena bambu yang di tempat itu kan taruhlah yang menjaga kan dia. Oh gitu. Nah yang menjaga dia kan saya ambil, ibaratnya barangnya kan saya ambil Mas. Nah ibaratnya dia juga minta gitu loh Mas. Maksudnya minta apa? Nah, dia akhirnya ngomong seneng ke saya. Oh, gitu loh. Ceritanya gitu. Berarti Ya. ini perempuan itu tadi mau suka pari gitu ya? Iya, gitu mah. Peri mau suka sama saya. Ya.
Sudah. Nah, terus selang itu yang pertama Mas. Terus selang beberapa hari lagi datang lagi. Nah, datang lagi juga maunya, taruhlah namanya orang suka dunia ini, ya minta dinikahi lah istilahnya kan gitu Mas. Terus saya juga tidak mau. Ya maaf, kita beda alam, sudah satu beda alam. Yang jelas saya juga gak anu kalau barangmu ini tak ambil untuk sesuatu. Ibarat kamu mintanya apa, kalau kamu senang aku tidak mau. Marah dia Mas sebenarnya. Gitu Mas, marah. Itu sampai kejadian itu sampai 3 kali Mas. Nah, karena benar, itu maksudnya kalau dianya marah itu terus bambunya itu diminta lagi gitu enggak kok? Enggak. Kalau maksudnya kalau gini, kalau Bopo nggak menikahi itu bambunya apa diminta lagi gitu enggak? Enggak, ya sebenarnya maunya enggak, tapi enggak mungkin langsung udah kita tebang. Intinya pokoknya minta lah, tapi maksudnya mau minta sudah diambil, intinya supaya aku senang sama dia, intinya kan gitu. Itu. Nah, itu karena kejadian sudah tidak sekali, 2 kali, 3 kali. Nah, karena ibaratnya mungkin sudah mentok ya Mas. Nah, suatu saat yang didatangi istri saya, gitu loh. Gitu. Didatengin. Nah, didatengin, intinya itu kalau nyata masalahnya Mas, yang itu malah sore menjelang sore Mas ya, itu menjelang maghrib itu Mas, datangnya ya ke rumah gitu. Nah, kedatangi ke istri saya. Istri saya nggak tahu, mungkin jadi kirain perempuan gimana gitu kan. Tapi istrinya melihat ya? Melihat, langsung melihat, cuma itu bukan nyata malah. Kan saya kan buka terapinya kan di Baron juga Mas. Nah itu. Benar, Mbak. Itu kira-kira seingat di Bopo Samudro itu kira-kira datangnya itu siang, sore atau malam ya? Yang pertama malam ke saya sendiri Mas. Sampai 3 kali. Terus datang lagi ke istri saya menjelang sore Mas. Jadi mau maghrib gitu loh Mas, jam 5 antara nih sebelum maghrib gitu Mas. Gitu. Nah, yang lucunya dia datang, intinya tuh ngomong ke istri saya, intinya saya seneng sama suamimu. Nah, terus istriku loh, ya enggak boleh. Ya jangan, itu kan suami saya. Kok kamu seneng, maksudnya ngapain ini mah, kamu siapa? Mungkin istriku juga nggak paham kalau sebenarnya itu apa, aku nggak begitu aneh, cuma intinya nanyain ini, saya. Mohon maaf, ini berarti menurut versi dari istri Bopo sendiri gitu ya? Oh gitu, berarti ya. Kejadian itu Bopo nggak ada? Nggak ada. Oh iya. Terus gimana kok? Nah, terus setelah itu istri saya ditanyain, intinya saya senang suamimu, misalnya istri saya tanya gitu, kita nggak boleh makan sampai nangis-nangis. Ke istri Bopo? Iya, ya istri saya ya tetap nggak boleh, gitu loh. Nah gitu. Terus akhirnya gimana? Nah akhirnya Mas, karena tetap tidak boleh ya udah dia nganu. Nah saya kan ngomong ke pembimbing spiritual saya Mas ya. Saya habis nebang pering pate lele ini dan bambu dampit ini, saya mengalami kejadian kayak gini. Nah terus udah enggak apa-apa, dibilang itu nanti kalau lebih lanjut juga diurusi. Tuh. Akhirnya saya dari pembimbing spiritual saya, dari perjalanan itu loh, saya itu melihat tong Mas ya. Nah saya nggak melihat tong. Akhirnya saya naik sepeda motor sendiri itu nabrak Mas. Saya maksudnya di sini nggak sampai nggak melihat tong terus nabrak tong. Nah iya gitu. Saya jatuh Mas, das.
Waduh, wah, masa saya dijatuhin gini. Akhirnya ya udah mas, udah. Akhirnya kita balik lagi. Malamnya tak kasih sesuatu. Oh, ternyata intinya tetap maunya suka lah intinya kan gitu. Gitu. Akhirnya udah saya pulang ke Jombang mas akhirnya. Itu pulang Jombang. Nah setelah itu dari situ ternyata penunggunya itu bambu pate lilit dan pring dambetnya itu ternyata beliaunya itu Peri itu tadi. iya peri itu. Nah dari itu aduh, kok begini ya, akhirnya kita minta solusi sama pembimbing saya mas ya, spiritual saya. Apakah ada sesuatu yang harus dilakukan? Karena kayak penolak lah istilahnya. Penolak kayak syarat lah. Iya syarat itu mas. Akhirnya kita dikasih pembimbing spiritual saya. Akhirnya saya dikasih sesuatu. Oh ini masalahnya apa? Bambu pring pate lele ini banyak fungsinya gitu loh mas. Nah saya mendapatkan nggak cuma 1-2 masalahnya, mungkin karena banyaknya juga itu mas ya. Satu dapat pate lele, yang kedua dapat nogo manten, itu paling dapat dampit mas ya. Paling dampit namanya nogo manten kalau di dunia bambu itu kalau nggak salah itu mas ya. Itu. Nah dari situ gimana ya? Karena dari pihak itu terus akhirnya di ritual tertentu sudah mas, akhirnya sudah clear. Nah di saat sudah clear kita ternyata dari situ kan tadi 13-12 masih kurang 1 mas. Nah akhirnya kita cari lagi ke daerah Jombang itu mas ya, ke daerah istri saya ya, yang saya tinggal sekarang itu mas. Oh gitu. Berarti sekarang Bopo posisi sekarang tinggal di Jombang gitu ya? Iya saya tinggal di Jombang gitu. Terus diketahui akhirnya saya mencari lagi, mendapatkan, dan akhirnya juga alhamdulillah udah aman mas, tidak ada apa-apa. Terus saya dibimbing guru spiritual saya, dikasih sesuatu, intinya tuh tidak usah khawatir, tidak usah takut, ini memang semua itu barang dari sisi itu pasti ada yang menunggu gitu loh. Nah yang namanya kita kan mas ya, meskipun kita di spiritual, tapi kalau mencintai sampai berlebihan kadang ya mikir juga kok sampai sejauh itu, terus sampai ngomong ke istri saya. Nah gitu. Itu mohon maaf pada waktu perihnya bilang suka sama Bopo itu ya? Seandainya mau apa itu mau benar-benar Bopo nikahi, itu kira-kira apakah perihnya bisa memberikan sesuatu pada Bopo gitu, menjanjikan mas? Mungkin ya bisa mas, yang jelas menjadikan sesuatu kekayaan, kemungkinan bisa. Tapi mas, Bopo pernah berbincang-bincang dalam hal itu enggak kok? ya iyalah Sama perinya iya. Masalah nanti kamu kasih apa gitu mas? Iya. Terus perinya jawab gimana? Loh, justru dia yang menjanjikan mas. Nanti kalau kamu mau, kamu minta apa lo tak kasih. Namanya umumnya orang kan mesti larinya kan ke harta benda lah mas. Pengen ini. Berarti itu kalau umumnya ke harta benda bisa juga ya, kayak kesaktian gitu juga bisa Ya bisa mas, bisa juga. Kesaktian yang dia miliki ya, nah mungkin dia bisa bawa sesuatu, mungkin apa itu bukan selendang ya apa ya gitu, ya enggak tahu lah, pokoknya intinya barangnya dia tertentu mas ya, istilahnya bisa. Pada waktu itu Po itu pakaiannya kayak gimana? Ya putih itu mas, ya kayak orang biasa gitu mas, tapi putih cantik gitu mas. Enggak pakaiannya mas? Pakaiannya ya kayak bukan daster mas ya, kayak
mungkin pakai yang rok atau bukaan, pakai bukan mas, kayak terusan gitu loh mas, tapi putih, tapi bukaan modelnya kayak geber-geber gitu loh mas. Apa ya kayak perempuan itu namanya, sejenis daster bukan terusan lah mas istilahnya. Oh, tapi mirip daster. Iya, apa namanya nggak paham saya dia perempuan itu intinya. Ya, masalahnya datang tuh sampai 3 kali, yang saya herankan kan itu mas. Terus dari situ, oh mungkin ya sebenarnya kalau dikasih tahu pembimbing spiritual saya itu, kalau kamu mau kamu bisa sukses, bisa kaya. Oh berarti bahkan bisa gimana ya, bisa diberi sesuatu juga, kayak kesaktian, bisa, kayak, iya juga. Nah, oh ternyata itu yang penunggunya situ. Nah ternyata di sisi lain pring pate lelenya itu juga manfaatnya banyak sekali juga mas. Bisa untuk pakai tolak bala, bisa untuk dagang, bisa pengarisan gitu. Iya itu. Cuma kan namanya itu pring pate lele cabang double gitu mas. Dan juga kalau sejenis pring manten tadi mas, pring dampit tadi, utama namanya nogo kemanten apa? Nogo manten mas. Atau kalau jenis keris itu nogo mantenan. Kalau di dapur pring dampit atau nogo manten. Nah itu untuk urusan rumah tangga, kerukunan rumah tangga. Mungkin bisa untuk mendatangkan perjodohan. Bisa untuk mendatangkan perjodohan, untuk merukunkan rumah tangga. Itu mas, kayak gitu. Mohon maaf, berarti sekarang barangnya masih ada? Masih ada mas, ada di rumah saya. Itu maksudnya gini, 13 bambu itu dibagi-bagi sama saudara atau dana khusus dimiliki Bapak sendiri? Itu karena saya mendapatkan kan banyak sebenarnya mas. Ya itu lebih dari 13? Saya mendapatkan yang untuk teman-teman mas ya, teman-teman seprofesi saya dalam satu naungan spiritual itu 13 mas. Cuma saya mendapatkan ada lebih mas. Lebih dari 13. Jadi saya simpan di rumah sampai sekarang masih ada, baik pring patelelenya maupun pring dampitnya itu, nogo manten itu. Itu pernah digunakan nggak kok? Ya pernah mas. Mungkin sering ya? Iya sering. Itu. Oh, kalau sampai sekarang masalah perinya itu sudah nggak nampak lagi, nggak nemu lagi atau pasti nemu? Sudah tidak menemuin mas. Sudah biasa lah, taruhlah sudah lama ya sudah, akhirnya dia taruhlah orang ya sudah, emang nggak mau ngapain lagi. Oh, jadi kita cuma ya sekedar bersahabat istilahnya gitu mas. Ya nggak maksa juga. Nggak mas. Selama Bopo menyimpan bambu-bambu itu mungkin pernah nggak efeknya apa, terus mengalami apa saja selain peri itu tadi? Gini mas ya, kalau ya alhamdulillah kalau masalah pate lele itu ada yang saya ada yang teman saya pasien lah taruhan gitu mas ya, punya kafe. Karena sering namanya warung kadang nggak mesti mas ya, kok sepi aja, kok kurang tarik, mungkin ada kalah aura dengan yang lainnya, sepi. Begitu saya kasih itu, alhamdulillah sampai sekarang rame mas. Nggak jauh dari Kertosono, nggak jauh dari rumah saya gitu mas. Itu. Mungkin apa ada lagi atau sudah bisa nanti kalau ada lagi monggo dilanjutkan. Ya saya kira cukup itu aja mas, itu aja kira-kira. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman yang nonton Misteri Kejawen baik teman-teman, cukup menarik sekali perbincangan kita dengan Ki Bopo Samudro. Semoga perbincangan kita ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Ambil hikmahnya, kalau kurang pas nggak
nggak dipakai nggak apa-apa, tapi kalau mungkin cocok silakan digunakan. Nah, baik teman-teman, tetap simak terus Misteri Kejawen. Jangan lupa tetap like, subscribe, dan komen. Oke, kita akhiri dulu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.